Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Film Latimas Tomorrow Church, datang menyapa kita pagi hari. Sebelum kita melakukan setiap tugas-tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini, pekerjaan apapun yang kita lakukan, mari kita awali dasari kehidupan kita ini dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-44 dan 45. Bunyi firman Allah seperti ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah saudara, lembaga Alkitab memberikan satu perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Nah ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid, nah di sini Yesus dia memberikan satu arahan kepada mereka. Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa seluruh yang tercatat, yang tertulis dalam kitab, baik kitab Taurat atau kitab Musa, kitab raja-raja atau kitab nabi-nabi atau kitab Mazmur, semua yang disinggung mengenai kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, kematian Yesus, bahkan dia bangkit, di situ semuanya ditulis tentang siapa Yesus itu, kedatangan Yesus. Bahkan pada akhir zaman pun ditulis bahwa Roh Kudus yang akan bekerja, akan melawat setiap umat-umat Tuhan yang ada. Nah di sini Tuhan Yesus dia berkata bahwa dia membuka cara mereka berpikir. Sehingga apa? Ketika dia menyampaikan firman Allah, ketika dia menyampaikan satu pemberitahuan tentang kebenaran yang ada, murid-murid Tuhan apa? Mereka memahami, mereka mengerti seluruh isi kitab suci. Kata firman Allah di sini dikatakan ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah betapa pentingnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada. Betapa pentingnya kita harus memahami, mengerti arti dari seluruh kitab suci yang ada. Karena ini yang menentukan cara berpikir kita, cara tindakan kita, cara kita untuk mengambil satu keputusan. Kalau kita tidak dibekali dengan kebenaran firman Allah, kita akan salah melangkah dan kita akan tersesat di jalan. Karena apa? Tidak memahami akan kebenaran itu sendiri. Nah ketika Yesus mengajar mereka, dia berkata bahwa seluruh kitab yang tertulis tentang Yesus itu akan digenapi. Bahkan sampai di akhir zaman, semuanya itu akan terjadi. Dan Yesus sudah menyampaikan semua isi hatinya kepada murid-muridnya agar supaya apa? Mereka mengerti, memahami setiap isi dari kebenaran, yaitu kitab suci yang ada. Bagaimana dengan saudara dan saya hari-hari ini? Apakah kita menjadi jemaat, menjadi hamba-hamba Tuhan yang biasa-biasa saja, yang tidak memiliki firman Allah di dalam diri kita? Kita harus memiliki satu kerinduan untuk agar supaya kita dibekali terus dengan kebenaran firman Allah. Karena apa? Firman Allah ini yang akan menuntun kehidupan kita. Karena apa? Serangan-serangan dari luar itu, dia menyerang terlebih dahulu apa? Pikiran kita. Iblis dia tidak senang dengan perkembangan kemajuan manusia rohani kita semakin hari semakin naik. Dia mulai menyerang pikiran kita. Mungkin ada orang-orang di sekeliling kita berkata bahwa kamu tidak akan naik, kamu tidak akan berkembang, hidupmu begitu-begitu saja. Tapi kalau kita dibekali dengan pikiran-pikiran Kristus, yaitu pikiran-pikiran yang di dalam kebenaran kitab suci yang ada,
kita dibukakan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman Allah. Kita memahami, mengerti, maka setiap serangan orang-orang yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk melemahkan kita punya senjata, yaitu kebenaran firman Allah. Untuk apa? Untuk menangkal setiap serangan-serangan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah tidak tertarik dengan kondisi kita saat ini. Oh, saya sudah kaya, saya sudah berhasil. Tetapi kita tidak memiliki firman. Allah tidak tertarik. Tetapi yang Allah tertarik dalam kehidupan kita memiliki satu pola pikir yang positif. Artinya pola pikir yang merindukan belajar firman Allah. Dan firman Allah itu tertanam di dalam hati kita. Dan itu yang akan menghidupi kemanapun kita pergi dan berada. Sehingga kita menjadi umat-umat pemenang. Umat-umat yang mengalahkan setiap masalah-masalah yang ada di luar sana. Jadi menjadi satu kesimpulan dari kebenaran firman Allah pagi hari ini. Mari kita bekali terus dengan kebenaran firman Allah. Kita diajar GPD Villa Melati Mas untuk menjadi gereja yang sempurna. Tentunya apa? Kita harus belajar firman, dibekali terus dengan firman Allah. Sehingga kita dipenuhkan dengan firman Allah dan Roh Kudus. Puji Tuhan, adalah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Allah pagi hari ini mengingatkan kepada kami agar supaya biarlah kami semakin hari semakin giat belajar terus tentang kebenaran, sehingga kebenaran itu yang akan memampukan kami, akan memerdekakan kami. Kebenaran itu yang akan menguatkan kami sehingga kami menjadi umat-umat pilihan Allah yang berkemenangan. Berkati seluruh sidang jemaat GPD Villa Melati Mas dalam usaha pekerjaan mata pencaharian mereka diberkati oleh Tuhan. Kami akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Bungkus susu kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni setiap dosa kami, perkataan, pemikiran, tingkah laku tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami sepanjang hari ini. Biar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan melangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan Immanuel. Tuhan beserta dengan kami. Menjadi doa kami Tuhan, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.